saya Widya Astuti Sitorus dengan NIM 0704-2010-02, kelas Biologi 1, jurusan Biologi, Fakultas Sains dan Teknologi Stambuk 2020 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu, yaitu Ibu Junaidah yang telah membimbing saya dalam proses pembelajaran ini. Adapun video ini saya buat bertujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Pengertian puisi. Secara etimologis, puisi berasal dari bahasa Yunani yaitu pheomia yang berarti membuat. Pheosis atau pheotis yang artinya pembuatan, pembangunan, atau pembentuk. Puisi merupakan ragam sastra yang terikat oleh unsur-unsur seperti bait, baris, dan mantra. Puisi juga dapat dikatakan sebagai ungkapan emosi, imajinasi, ide, kata-kata kiasan, dan perasaan. Jenis-jenis puisi. Yang pertama ialah puisi lama. Puisi lama umumnya anonim atau tidak diketahui penyairnya. Puisi lama memiliki ciri-ciri yang terikat pada beberapa kriteria, seperti jumlah baris, jumlah kata tiap baris, rima atau perasaan bunyi dan irama. Puisi lama dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, antara lain pantun, syair, talbun, mantra, dan gurindam. Ciri-ciri puisi lama. Yang pertama ialah merupakan puisi rakyat yang tak dikenal pengarangnya. Yang kedua, disampaikan dari mulut ke mulut yang menjadi sastra lisan. Yang ketiga adalah sangat terikat oleh aturan seperti jumlah baris tiap bait, jumlah suku kata maupun rima. 2. Puisi modern. Puisi modern adalah bentuk puisi yang tidak terikat oleh aturan jumlah baris, rima, atau ikatan yang lain pada umumnya. Puisi modern atau puisi bebas merupakan puisi yang muncul pada angkatan 45 yang dipelopori oleh Chairil Anwar. Puisi modern tidak mengutamakan bentuk atau banyaknya baris dalam satu bait dan irama atau persajakan, tetapi lebih mengutamakan pada isi puisi tersebut. Ciri-ciri puisi modern. Yang pertama ialah mempunyai unsur humanisme universal atau sudah terbuka untuk menerima pengaruh dari segala penjuru dunia. Yang kedua ialah realis dan terimbas unsur naturalis. Penyampaian dimaksud dengan pengamatan kata serta menghadirkan perbandingan-perbandingan membayang dan berkesan. Yang ketiga adalah menggunakan banding visual secara jelas sampai pada bagian-bagian di balik kenyataan. Yang keempat ialah menunjukkan sinisme dan sarkasme terhadap kepincangan dalam masyarakat akibat pergolakan. Yang kelima ialah menggunakan kata dalam percakapan sehari-hari. Jenis-jenis puisi. Yang pertama ialah puisi naratif, yaitu puisi yang digunakan untuk menyampaikan suatu cerita. Yang kedua ialah puisi lirik yang digunakan untuk mengungkapkan gagasan pribadi penyair. Yang ketiga ialah puisi deskriptif, yaitu puisi yang digunakan untuk mengemukakan tanggapan atau kesan penyair terhadap suatu hal atau suatu keadaan. Struktur puisi ialah media untuk mengungkapkan makna yang hendak disampaikan oleh penyair. Adapun struktur puisi sebagai berikut. Pertama ialah diksi, pilihan kata yang digunakan agar memiliki kesan indah dan dapat menyampaikan maksud penyair. Rima adalah persamaan atau pengulangan bunyi. Dan yang terakhir adalah ritma yang berkaitan dengan rima, bunyi kata, frasa, dan kalimat pada puisi. Dalam ritma muncul bunyi tinggi rendah, panjang pendek, keras, lemah yang mengalir secara teratur dan berulang sehingga membentuk keindahan. Struktur batin. Yang pertama ialah tema atau ungkapan tersebut menjelaskan bahwa tema merupakan sebuah atmosfer dari sebuah puisi. Yang kedua
kedua ialah perasaan. Perasaan penyair dalam menciptakan puisi ikut diekspresikan dan dihayati pembaca. Nada dan suara. Nada dalam puisi disesuaikan dengan isi yang hendak disampaikan, baik itu berupa nasihat, kritik, sindiran, ungkapan perasaan, atau hanya sebuah cerita. Yang terakhir ialah amanat atau pesan. Kita dapat menelaah amanat dalam suatu puisi jika telah memahami tema, rasa, dan nada puisi tersebut. Berikut contoh puisi karangan saya sendiri. Mahasiswa. Mahasiswa katanya, tapi jiwanya lemah. Buku hanya formalitas. Datang ke kampus hanya untuk tertidur pulas. Terik matahari khusyuk berbicara. Si pemalas pun bergulat dengan kebodohannya. Bagaimana mungkin sukses engkau raih? Bagaimana pula nilai baik akan kau dapat? Bagaimana bisa engkau membanggakan orang tua sedangkan kau hanya tertidur dengan kebodohan? Miris. Bangun, wahai para pemuda. Jangan hanya melakukan janji manis bak para pejabat negara. Pantun merupakan satu di antara sekian banyak genre kesusastraan yang ada di Nusantara. Pada mulanya, istilah pantun berasal dari bahasa Minangkabau panuntun yang berarti penuntun. Namun ternyata istilah pantun juga dikenal di masyarakat Jawa, Sunda, Batak, dan Melayu. Pantun ialah sebuah karya sastra lama yang terikat oleh aturan jumlah bait, baris, dan rima akhir. Pantun digunakan untuk mencurahkan isi hati seseorang. Ciri-ciri pantun. Pertama, satu bait terdiri dari 4 baris atau laring. Yang kedua, tiap baris terdiri dari 8 sampai 12 kata. Yang ketiga, baris ke-1 dan kedua disebut sampiran, sedangkan baris ketiga dan keempat disebut isi. Rima atau sajak berakhir AB, AB. Jenis pantun antara lain ialah pantun nasihat, orang tua, anak-anak, bahkan muda-mudi. Contoh pantun. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Sekian penjelasan materi saya mengenai puisi dan pantun. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.